Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, amma ba'du. Tidak berlama-lama di video kali ini saya akan membahas tentang praktek jinayah, mulai dari menalkin jenazah sampai ke liang kubur. Oke, yang pertama yakni mentalkin dari calon jenazah atau orang yang akan wafat. Oke, yang pertama saya akan membahas bagaimana cara menghadapi orang yang akan meninggal atau masih kondisi hampir sekarat, cara menalkinnya. Oke, yang pertama silakan untuk menghadapkan atau membaringkan calon jenazah ke sisi kanan dan menghadap kiblat. Yang kedua, cara menalkinnya yaitu menggunakan kalimat syahadat yakni la ilaha illallah secara lembut, tidak tergesa-gesa dan terlalu cepat. Begini, ada banyak kupingnya ya, telinganya. La ilaha illallah sampai berkali-kali sampai calon jenazah ini bisa mengikuti. Di dalam video yang saya lihat pernah ada Ustaz Kiai Haji Ahmad Zahid itu mengatakan bahwa jika calon jenazah tidak dapat atau tidak kuat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita persingkat menjadi Allah 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 sampai calon jenazah ini bisa mengikuti kita dan mengucapkan kalimat tersebut. Ya, untuk pengetahuan juga untuk calon jenazah disunahkan untuk berhusnudzon, tidak perlu bersuudzon, berhusnudzon untuk bahwa segala perbuatannya, segala kemaksiatannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam membersihkan atau ingin mengkafani dari mayit tersebut. Oke, yang pertama tentu kain kafan 11 meter, kurang lebih 11 meter yang tadi akan kita ukur sesuai dengan ukuran tubuh si mayit. Kita butuhkan 3 lapis untuk mayit laki-laki ya. Untuk peralatan kedua ada gunting, biasanya untuk menggunting kain kafan. Tapi di Indonesia ini kalau nggak salah di toko-toko di Indonesia ini sudah mempersiapkan kain kafan sudah menjadi 3 lapis atau bukan menjadi satu lembaran, karena menurut mereka ini adalah mempermudah atau mempercepat cara untuk mempercepat pengurusan jenazah. Yang ketiga, tali pengikat untuk mengikat kain kafan. Yang keempat, handuk untuk membersihkan mayat atau jenazah saat akan dikafan. Kain untuk penutup aurat dari jenazah. Selanjutnya ada kapur bagus, juga ada wangi-wangian. Oh ya, untuk itu bisa dibutuhkan juga sarung tangan plastik lah, bukan sarung tangan plastik, atau tidak ada sarung tangan, kita bisa menggunakan semacam kain wajah untuk mengusap wajah. Untuk peralatan atau perlengkapan untuk mengurus jenazah, yang terakhir ada kapas
kapas di sini untuk menutupi lubang-lubang yang ada di badan-badan dari jenazah tersebut. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana tata cara untuk memandikan jenazah. Ini jenazah laki-laki ya. Pertama, kita harus menutup kemaluannya, kita menutup auratnya, aurat dari jenazah agar tidak tampak. Kita tutup dengan kain atau semacam apa, tutup aja ya, tutup seperti ini ya, agar tidak terlihat oleh lain. Setelah itu kita miringkan sedikit ini jenazah ke kanan, dan itu mengurut perutnya dengan tujuan ingin mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang ada di perut, terus secara halus. Nah, setelah kotoran sudah keluar, cara yang kedua yakni kita menggunakan sarung tangan ya, lalu membersihkan kotoran yang tadi dari bagian belakang dan bagian keluar dari kotoran tadi ya, dengan cara sarung tangan lalu membersihkannya dengan air biasa, air sampai bersih. Nah, setelah bersih, langkah selanjutnya yakni membersihkan bagian kemaluan. Dalam membersihkan kemaluan dan keluarnya kotoran tadi, alangkah ininya harus tetap tersingkap ya, harus tetap tertutup. Nah, setelah ini sudah dibersihkan, kita wudhukan si mayit. Cara mewudhukannya sama seperti wudhu kita saat melakukan sholat fardu atau yang lainnya. Yang pertama, kita mewudhukannya membersihkan gigi atau membersihkan daerah mulut dengan sarung tangan atau dengan kain atau dengan siwak atau sikat gigi. Tapi di sini saya akan mempraktikkan cara gimana pakai sarung tangan. Yang pertama, kita basahkan dengan sarung tangan, dan setelah itu ini kita masukkan ke mulut untuk membersihkan gigi. Setelah itu kita membersihkan bagian hidung, lubang-lubang hidung. Kita masukkan lagi ke air tadi, lalu kita bersihkan hidung, itu lubang-lubangnya. Setelah selesai, lalu kita membersihkan wajahnya seperti ini dengan air. Ini kalau saya contohkan seperti ini. Selanjutnya tangan. Nah, karena di sini tidak ada tangannya, sampelnya tidak ada tangannya, jadi saya praktekkan sedikit ya. Caranya itu ya seperti biasa, kita alirkan air, lalu kita dengan di sini, lalu yang kiri. Oh ya teman-teman, saya ini pakai kamera depan, jadi kalau saya angkat tangan kanan jadinya kiri, kalau kiri jadinya kanan. Setelah itu kita membersihkan daerah rambut seperti biasa. Kita angkat air, lalu sampai ke belakang, lalu ke telinga itu saya. Nah, setelah itu ke kaki ya, kaki. Nah, kaki ini kita seperti biasa, kaki sini kanan, lalu kaki yang kiri. Nah, setelah sudah diwudukan si mayat ini, kita melakukan pembersihan badan, mulai dari badan yang kanan, lalu setelah itu ke kiri. Tidak lupa juga bagian punggung juga harus dibersihkan ya. Cara membersihkannya di tubuh ini kita menggunakan sabun atau sampo. Sampo itu kita gosokkan ke badan jenazah, lalu setelah selesai lalu kita siram dengan air yang sudah kita campurkan dengan kapur barus yang sudah kita haluskan.
Kita siram sampai bersih. Nah, setelah kita sudah membersihkan sampo-sampo tadi dengan air yang sudah kita campur dengan kapur barus yang halus tadi. Lalu setelah itu kita butuhkan lagi secara sengaja seperti yang sudah saya katakan tadi. Cara membutuhkannya sama seperti yang saya praktekkan tadi, mulai dari mulut, hidung, tangan, wajah, rambut, telinga, untuk kaki. Nah, setelah tujuannya untuk wudhu terakhir ini untuk membersihkan sisa-sisa kapur barus yang halus tadi yang menempel di tubuh si jenazah. Oh iya, saya lupa bahwa kapur barus ini yang sudah kita haluskan, yang kita campur dengan air lalu kita bilaskan ke mayit jenazah ini bertujuan untuk agar si mayit ini tidak dikerumuni oleh semut atau yang lain sebagainya. Oke, antara selanjutnya yakni setelah kita menguduhkan mayit, lalu kita membersihkannya dengan handuk ya. Bersihkan dengan handuk agar si mayit saat peletakan di kain kafan tidak basah. Bersihkan sampai kering mayit. Setelah itu selesai. Itu tata cara untuk memandikan jenazah. Kurangnya seperti itu. Oke, di sesi selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana tata cara untuk mengkafani seorang jenazah. Oke. Yang pertama kita menyiapkan peralatannya dulu. Yang pertama tali pengikat minimal atau kurang lebihnya 5 tali pengikat. Yang kedua kita membutuhkan 3 lapis kain kafan, dan yang terakhir yang ketiga kita membutuhkan kain sarung untuk menutupi bagian aurat jenazah. Kita langsung saja kita praktek. Nah, ini adalah tempat praktek kita. Dan pertama kita harus menyiapkan ini tadi ya, 3 lapis dari kain kafan. Nah, setelah itu jenazahnya kita taruh di tengah-tengah dari kain kafan tersebut. Setelah itu kita menggunakan kain ini untuk menutupi daerah auratnya. Ini tutupi. Nah, ketika sudah tutupi, tinggal kita tutup jenazah ini dengan kain kafan, mulai dari kain kafan yang lapis pertama, kanan, kiri, yang kedua, kanan, kiri, terus yang terakhir atau yang ketiga, nah selesai. Terus selanjutnya kita mengikatnya 5 ikat tali. Yang pertama kita mengikat di bagian atas atau bagian kepala. Selanjutnya di bagian dada. Ya, jenazah. Selanjutnya di bagian perut atau di bagian bawah tangan jenazah. Ya.
Tut, ikat. Pastikan pengikatannya ini kencang ya. Yang terakhir di bagian bawah dari kaki. Selesai, beginilah cara-cara untuk mengkafani jenazah. Oke, setelah jenazah sudah dikafani, tinggal memberangkatkan jenazah tersebut ke masjid untuk disolati. Nah, untuk sesi mensolati jenazah ini kita skip aja ya. Insya Allah kita akan bahas di lain video. Nah, setelah jenazah sudah disolati, tinggal kita antar jenazah tersebut ke liang kubur. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.